Doli adalah istilah yang gak asing bagi warga Indonesia. Yap, Doli merupakan lokalisasi yang berada di kota Surabaya yang katanya terbesar se-Indonesia. Bahkan, ada yang mengatakan Doli juga menjadi lokalisasi yang terbesar se-Asia Tenggara. Yang di dalamnya menyediakan berbagai macam PSK, mulai dari yang tua, muda, bahkan ada juga yang masih di bawah umur. Nah, kali ini kita akan membahas tentang lokalisasi Doli ini. Mulai dari sejarahnya, perkembangannya, hingga alasan kenapa Doli ditutup, padahal memberikan penghasilan yang sangat besar bagi kota Surabaya. Yuk kita langsung bahas sejarahnya. Nah, sejarah mencatat, kawasan Doli rupanya dahulu adalah tempat pemakaman bagi warga Tionghoa pada zaman penjajahan Belanda. Lalu, sekitar tahun 1966, daerah itu diserbu pendatang dengan menghancurkan bangunan-bangunan makam. Makam Tionghoa itu tertutup bagi jenazah baru, dan makam jenazah lama harus dipindahkan oleh ahli warisnya. Nah, lalu ini semua mengundang orang mendapatkan tanah bekas makam itu, baik dengan membongkar bangunan makam, menggali kerangka jenazah, atau cukup meratakan saja dengan tanah. Nah, lalu di tahun berikutnya, pada tahun 1967, muncul seorang pelacur wanita yang bernama Doli Hafid di kawasan makam Tionghoa tersebut. Nah, dia kemudian menikah dengan pelaut Belanda, pendiri rumah pelacuran pertama di jalan yang sekarang bernama Kupang Gunung Timur 1. Wisma miliknya antara lain bernama T, Sul, NM, dan juga MR. 3 di antara 4 wisma itu disewakan pada orang lain. Demikian asal-muasal nama Doli. Nah, nama Doli diambil dari nama seorang perempuan tersebut, yaitu Doli Hafid. Nah, lalu Doli sendiri semakin berkembang pada era tahun 1968 dan 1969. Wisma-wisma yang didirikan di sana semakin banyak. Adapun persebarannya dimulai dari sisi jalan sebelah barat, lalu meluas ke timur, hingga mencapai sebagian jalan jarak. Melansir dari VOA, Wisma Barbara dulu merupakan salah satu tempat yang paling terkenal yang menyajikan para wanita-wanita cantik untuk ditawarkan kepada pria hidung belang. Nah, tempat ini juga merupakan salah satu warisan yang dihadirkan oleh Tante Doli. Dalam beberapa kisah tutur masyarakat Surabaya, awal pendiriannya Tante Doli hanya menyediakan beberapa gadis untuk menjadi pekerja seks komersial, melayani dan memuaskan syahwat para tentara Belanda. Nah, karena pelayanan yang sangat memuaskan yang diberikan oleh para perempuan cantik tersebut, akhirnya para tentara Belanda itu pun tertarik untuk kembali datang berkunjung. Tidak hanya itu aja, namun, terdapat juga sejumlah masyarakat pribumi yang juga penasaran untuk singgah, sampai akhirnya rumah bordil itu pun ramai. Bukan hanya tentara Belanda, tapi juga masyarakat sekitarnya. Gang Doli ini memiliki cara tersendiri untuk menjajakan dirinya kepada lelaki hidung belang, yaitu dengan cara memajang dirinya di dalam ruangan berdinding kaca mirip etalase, atau yang biasa dikenal dengan istilah akuarium. Nah, jadi di sana tuh akan ada ruangan seperti akuarium yang sangat besar dan di dalamnya ada beberapa cewek yang bisa dipilih untuk digunakan jasanya sebagai PSK. Lokalisasi ini hampir menyelimuti seluruh jalan di kawasan itu. Bahkan, Doli lebih dikenal ketimbang kota Surabaya sendiri. Para bule yang sering mangkal di Bali pun kerap menyeberang ke Surabaya hanya untuk menjajal wanita-wanita malam yang dijajakan di Doli. PSK di Doli ini juga sangat beragam. Ada yang tua, muda, bahkan ada juga PSK yang masih di bawah umur yang ada di sana. Nah, lalu pada tahun 2014 lalu, mantan wali kota Surabaya, yakni Tri Risma Harini, membuat kebijakan untuk menutup kawasan Gang Doli untuk dijadikan lokalisasi prostitusi. Nah, namun di balik keputusan ini terdapat beberapa pro kontra karena Doli juga salah satu tempat yang memberikan penghasilan yang sangat besar bagi kota Surabaya. Katanya, perputaran uang di Doli dalam satu malam bisa mencapai miliaran rupiah. Belum ada yang menghitung pasti, tapi perkiraan angka ada yang menyebut dari 1 sampai 2 miliar dalam semalam. Perkiraan angka itu bisa jadi benar ketika kamu pernah berkunjung ke Doli, kamu pasti melihat ribuan orang menjelajahi kawasan prostitusi yang membentang kurang lebih sepanjang 500 meter itu. Deretan tukang parkir, penjual kopi, penjual rokok, hampir pasti tidak pernah sepi sepanjang jalan tersebut.
Begitu juga dengan klub malam dan tempat-tempat karaoke yang selalu dijubeli pengunjung. Konon, setidaknya terdapat lebih dari 800 wisma esa-esa hidup di daerah itu. Mulai dari kafe dangdut dan panti pijat plus-plus yang berjejer rapi. Di setiap malam, sekitar 9.000 lebih penjajah cinta, pelacur di bawah umur, germo, ahli pijat siap menawarkan layanan kenikmatan kepada ribuan pengunjung. Kegiatan ini berlangsung hampir 24 jam di setiap harinya. Jadi bisa dibayangkan sebesar apa dampak ekonomi yang diberikan oleh kawasan ini terhadap kehidupan sosial masyarakat sekitar Surabaya. Nah, lalu Kepala Dinas Sosial Pemkot Surabaya, Supomo, mengatakan, karena tingkat resistensi pasca penutupan Doli ini tinggi, maka Pemkot waktu itu masih akan mengkaji lagi rencana penutupan tersebut. Ada pro kontra terhadap penutupan Gang Doli ini. Yang pro beranggapan bahwa keputusan menutup Gang Doli ini merupakan sebuah langkah awal menuju Surabaya tanpa prostitusi, yang mana itu juga akan mencegah penyakit HIV atau AIDS. Ada banyak pekerjaan yang jauh lebih baik yang bisa dikerjakan oleh orang-orang yang menjalani pekerjaan di Gang Doli ini. Nah, yang kontra beranggapan bahwa akan ada banyak ribuan orang yang akan kehilangan mata pencaharian mereka ketika Gang Doli ini ditutup. Bukan hanya PSK atau germo, namun ada juga penjual kopi, makanan, tukang parkir yang mencari nafkah di Gang Doli ini. Karena di Gang Doli ini hidup beribu-ribu orang, bukan hanya PSK atau germo aja. Nah, maka dari itu, pemerintah Surabaya pun akhirnya membuat rencana. Setelah lokalisasi Gang Doli ini ditutup, Gang Doli akan dijadikan sebagai tempat pelatihan untuk UMKM yang mana kedepannya bisa menjadikan tempat untuk mencari nafkah yang jauh lebih baik. Dan orang-orang yang akan kehilangan pekerjaannya di Gang Doli bisa mengikuti pelatihan pasca penutupan lokalisasinya. Dan nggak perlu khawatir tidak bisa mencari uang setelah penutupan Gang Doli. Nah, setelah pelatihan UMKM ini dimulai, ada yang betah, ada yang juga tidak betah. Karena mereka sudah terbiasa mendapatkan uang dengan jumlah yang besar dengan usaha yang tidak terlalu berat. Jadi, ketika mereka memulai bisnis UMKM ini, mereka merasa harus mengeluarkan usaha yang cukup besar dengan hasil yang tidak sebesar ketika mereka menjadi PSK di Gang Doli. Nah, pada akhirnya roda perekonomian kawasan Doli tetap bergerak. Pemerintah setempat menjadikan tempat ini menjadi pusat wisata terpadu bagi para pelancong dalam negeri maupun mancanegara. Banyak sudut jalan yang ditata ulang menjadi jauh lebih cantik dan ramah bagi segala kalangan. Nah, itu dia sekilas asal-usul Gang Doli yang namanya terkenal sebagai lokalisasi sebesar se-Asia Tenggara pada masanya. Terima kasih sudah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya.